Tapi kalau kita di sini orang buang sampah kita maki, jangan buang sampah. Apa usaha? Kamu mengatur saya begitu. Itu yang susah. Jadi kita tuh semua bangsa kita nih, mari kita menyadari ada etika, budi pekerti. Terus berikutnya apa? Hukum. Kita taat pada hukum. Kita salah. Jangan kita salah kita ngotot. Banyak kan ribut sama orang keluarin pistol, akhirnya tangkap. Bagus. Menyadarkan gitu. Belum lama di Kemang masalah tanah, ditangkap itu semua. Itu salah satu aparat luar biasa. Gitu. Nah, apa yang masih kurang? Ya bagaimana menertibkan ormas, dikasih tahu bahwa anggotanya tidak boleh melakukan hal-hal seperti apa. Itu loh. Itu buktinya kan yang di Kemang ditangkap semuanya. Tangkap semuanya. Hukuman diperkira bisa 20 tahun. Ini membuat orang jerah. Kalau nggak bagaimana tuh? Kita boleh tidak sependapat. Cara hukum, saya juga nggak sependapat. Saya memang ada lawan saya. Dia gugat, saya sebagai tergugat. Saya penggugat, dia sebagai tergugat. Tapi kita fair di pengadilan. Di situ kita tuangkan. Hati boleh panas, ya, tapi tidak dengan emosi. Malah harus dingin. Kalau nggak gimana? Semua kita mau menang sendiri nggak bisa. Jadi kita hargai dan kita mulai sadar bahwa hukum di negara itu hendaknya jadi panglima yang mengatur kita. Jangan kita mengatur hukum. Kalau kita mengatur hukum artinya timbul kehendak kita, ya, egois. Akhirnya menjadi tanda kutip menjadi orang premanisme. Karena apa? Kita menghendaki hukum yang kita. Akibat sudah semakin urgent ya masalah premanisme ini, belum lama ini pada akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Ormas. Pandangan Pak Hartono dan ketegasan Pak Hartono, bagaimana nih menyikapi pimpinan tertinggi TNI dan Kapolri untuk melakukan kinerja ini dengan dibentuknya Satuan Tugas Terpadu Operasi Premanisme? Saya sangat setuju dengan Menpolkam Pak Budi Gunawan. Dia kan mantan dulu pernah jadi wakil Kapolda di Bali. Betul. Pernah jadi BIN. Dia tahu bagaimana untuk mengamankan suatu negara. Saya rasa dengan tindakan yang mengeluarkan satu ketentuan ini langkah yang terbaik, membuat investor tuh orang luar negeri tuh nyaman, yakin. Ini kan bisa merembet kemana-mana. Tempat-tempat turis tanda kutip dipalakin. Takut jadi. Orang takut, jangan kata orang luar. Orang dalam ini takut. Gimana coba? Malam takut. Seyogianya pihak keamanan harus membuat ya di dalam negeri nyamannya luar biasa. Bukan bawa turis, bukan buat investor, buat masyarakat kita sendiri nyaman. Kita lihat kalau kejadian sekarang ini, karena banyak CCTV, mudah ditangkap. Ada fungsinya. Nah, makanya saya kasih tahu, kita ini kalau nggak dibenahi oleh itu kan Pak Budi Gunawan kan benahi, ini luar biasa. Kalau nggak segera diambil langkah, mau sampai kapan? Hancur. Nah, teman saya pergi ke Jepang, itu ketinggalan barangnya banyak hilang. Di China ketahuan tuh. Di Singapura orang belanja nggak berani mencuri. Hukumannya mencuri 7 tahun loh. Di mall. Sekarang mau ke tempat seperti supermarket Mustafa, besar namanya, punya orang Bangladesh kalau nggak salah. Itu nggak ada yang berani mencuri. Jual emas 1 lantai, nggak ada yang berani. Aman saja Pak. Aman. Berarti hukumnya ditegakkan. Sehingga kalau aman, orang percaya, mata uang kita naik.
kepercayaan publik. Bayangkan aja, saya sering ke Batam, naik kapal setengah jam. Uang kita sama Singapura beda sekarang ini 12.000 kali. Jauh. Jaraknya hanya setengah jam naik kapal, tapi Aman. nilainya mata uang kita berbanding terbalik 1:12.000. Sedangkan kita punya resources, sumber daya alam, sumber daya manusia yang begitu banyak. Sedangkan Singapura kecil. Kenapa? Orang percaya sama dia, rasa nyaman, orang taruh uangnya dia. Meskipun dia nggak punya tanah yang luas, sumber daya, tapi dia bisa mengelola, kemampuan mengelola. Gitu loh. Kenapa rumah? Karena ada orang percaya menyimpan uang di Singapura, karena sanksi hukumnya luar biasa. Nah, kalau kita bisa terapkan itu luar biasa negara kita. Ini masa akan datang. Krisis-krisis ini, negara kita pada suatu hari membumi. Kenapa? Negara kita tuh ada tanah yang subur, laut yang luas, itu penghasilan luar biasa. Sementara luar negeri yang manufaktur kan krisis. Bagaimana jual barang? Kita nanam pertanian, maklum nanti. Nah itu kan harus diikuti langkah-langkah, ya penertiban oleh negara. Saya rasa itu Pak Budi Gunawan luar biasa. Sementara yang beberapa waktu yang lalu saya nggak perlu sebut, nggak pernah ada, gitu. Karena beliau kan mantan BIN, ya kan, mantan Kapolda dan sebagainya, dan mengikuti pemerintah tahu. Nah ini memang satu langkah yang luar biasa. Nah, tadi Pak Arto mengatakan ormas-ormas. Nah, ada wacana nih dari Mendagri untuk Pak Tito Karnavian untuk merevisi undang-undang yang memberatkan atau ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pandangan Pak Arto sendiri untuk merevisi ini seperti apa, Pak? Ya, menurut saya tuh dia kalau revisi pasti tindakan apa yang diperbolehkan, tindakan apa yang tidak diperbolehkan. Ya kan? Terus kalau melakukan sesuatu tidak boleh dengan kekerasan, ya kan? Dengan bergelombol, kita boleh bisa kita diskusi. Nah, saya rasa selaku Mendagri dia harus bertanggung jawab kenyamanan di dalam negeri di Republik ini. Apalagi beliau mantan Kapolri kan, udah tahu banyak. Ya harus. Jadi contoh, berapa puluh tahun yang lalu waktu itu Kapolrinya Sugeng mau menerapkan helm. Ya. Nah dia langsung semua orang pakai helm. Akhirnya gagal. Gimana caranya? Dilakukan bertahap. Pendekatan bertahap. Misalnya satu wilayah di pusat harus pakai helm. Demikian juga seat belt. Semua orang naik mobil semua pakai seat belt, merasa bahwa pakai seat belt itu keharusan, walaupun sudah tidak dipaksa lagi. Tadinya harus pakai seat belt. Karena apa? Membawa dampak positif bagi pengendara. Demikian juga masalah premanisme misalnya, penertiban organisasi. Orang masih nyaman. Lama-lama udah terbiasa. Enggak ada preman, rasanya nyaman, orang berdagang apa segala macam. Keluar malam pun. Kalau kita mau itu, bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan? Masih banyak pekerjaan yang lain. Tapi pekerjaan kita dengan tanda kutip seperti tadi pun tanya mengenai premanisme kan orang rasa gimana gitu, rasa takut, was-was segala macam. Kita lihatlah di negara-negara yang tidak tertibkan keamanan dalam negeri, negara itu nggak maju, pasti nggak maju, hancur. Orang tidak ada mau berdagang, tidak mau usaha. Ini saya bicara apa adanya. Itu pandangan saya. Terakhir Pak Hartono. Jadi ketegasan dan keinginan Pak Hartono untuk membuat efek jera bagi para premanisme yang mengganggu ketertiban di masyarakat maupun di bangsa ini
apa ketegasan dan harapan Pak Hartono untuk kepemimpinan TNI maupun Kapolri untuk lebih tegas mengambil suatu keputusan untuk memberantas premanisme? Jadi kalau kita baru sebagai orang hukum harus ada aturannya dulu, baru bisa bergerak. Apa aturannya? Sebagaimana tadi dikatakan oleh Bung bahwa Mendagri akan merevisi undang-undang. Itu. Ini dulu ya. Iya, harus revisi undang-undang dulu. Terus langsung sosialisasi. Baru kemudian dia lakukan. Sesuatu orang bisa dihukum kalau jika ada satu undang-undang, ada peraturan. Bila melanggar itu. Nah, kalau nggak ada undang-undangnya, nggak bisa menindak. Gitu. Seperti dulu, narkoba belum ada undang-undang, nggak bisa orang tindak. Korupsi belum ada undang-undang, nggak bisa. Ada undang-undangnya baru bisa. Demikian juga ini. Harus ada, ya, harus ada Pak, undang-undang dulu, undang-undang direvisi. Turunannya. Nah, udah ada ini disosialisasi, baru dia lakukan langkah-langkah penertiban. Sebagaimana tadi saya katakan, orang mau pakai helm diterapkan langsung satu saat, semua nggak bisa. Di kota begini helm, nah, terus kota daerah